Bentar ya. Seperti biasa kan, pakai lampu, walaupun pakai AC, keringetan udah. Good morning everyone. Hi Audrey, hi Ayu, Misha, Dara, Flo, Jamal, this is me, Rally. Hai, Ariska, udah di Jakarta, Ibu Kelinci, Relin, Arum, Setianingrum. Gimana Bali, Michelle, Yamilicious, Timothy, Glass, Nedia. Oke, turn on tuh. Nggak apa sih branded content karena saya pegang cangkir. Oke, kita ikutin aja ya. Iya, pegang cangkir disangka branded content dapat notifikasi. Yes, good morning. Hari ini hari Senin 7.15 ya. Iwat lagi di lift tuh, bentar lagi dia bergabung. Arsideko, Sansan, selamat pagi semuanya. Ya, saya sama Iwat sudah kembali ke Jakarta kemarin sore jam 5 ya, setelah delay 45 menit ya, kita nyampe di Jakarta. Jadi hari ini seperti yang ditunggu dan dinanti kan, teman-teman banyak yang nanya DM gitu. Cerita dong apa yang terjadi di High Eternal Sunshine yang terjadi di Bali kemarin saat APMF. Jadi nanti aku akan colek Iwet untuk cerita itu ya. Kivanil, Tobelo, good morning, Aca. Banyak nih penggemar kuku ya, kuku tuh jari jemari Omes Chan. Emang dari mana? Jadi hari Jumat kemarin kita tuh ada acara di Bali. Acara apa? Kan seperti teman-teman tahu, saya tuh punya podcast bertiga. Podcastnya di mana? Di Spotify, di YouTube. Dan eksklusif tayang di Tip Tip. Apa nama podcast kita? Nama podcastnya itu YOLO, Your Life with Ours. Siapa aja bertiga itu? Ada Novita Enji, ada Iwet Ramadan, ada saya Dave Hendrik. Ya, podcast ini sudah berjalan dari 2019. Baru baru berjalan. Nah, lalu hari Jumat kemarin kami bertiga diundang untuk menjadi pembicara selama 30 menit di acara APMF Bali Nusa Dua. Apa tuh APMF? APMF itu Asia Pacific Media Forum. Ya. Jadi apa sih sebenarnya itu? Kalau kemarin panitianya, nanti Iwat bisa join in cerita, dibilang disebutnya sebagai acara lebarannya anak-anak media dan agency gitu. Nah, kok bisa sih YOLO diundang, diajak untuk ngobrol di event dengan skala internasional tersebut? Nah, ya, coba kita tanya sama Iwet, kok bisa sih Total Nobody Like Us diajak ngobrol, jadi speakers among many creative, progressive leaders in the entertainment dan juga advertising industry, entertainment, advertising and creative industry. Itu coba dijawab Pak Iwet. Bukan entertainment sih. Kan ada Isyana. Isyana Kreatif. iya, hitungannya kreatif karena dia ngomongin soal how she consistent with her brand untuk tidak kemudian terlalu pop dan bisa sukses. Oh, jadi creative and advertising industry gitu. No, it's media, advertising, and marketing. Nah, tuh. Kok tadi ada yang nanya, kok bisa YOLO diundang? Nah, coba jawab. Kenapa nggak bisa? Anjir gitu. Nggak. Kenapa YOLO bisa diundang? Jawabannya adalah sebenarnya gini. Industri media itu kan bergerak.
berubah. Jadi dari media yang konvensional, lalu kemudian sekarang kan digadang-gadang media sudah bertransformasi ke digital, ya nggak? Dengerin, ntar lu bingung, keder. Gue gak dengerin. Nah, terus abis itu kita YOLO itu dianggap sebagai orang-orangnya terutama. Anjrit, tanaman gue mati. Kita dianggap sebagai perwakilan dari media konvensional, what so called dinosaur, yang kemudian ternyata berhasil bertransformasi ke digital. Gitu. Sehingga si podcast YOLO ini dijadikan sebagai contoh kemarin. Karena kan orang brand, orang marketing, orang media, orang agency, semua kan gitu kan. Udah media konvensional udah gak akan bisa, pasti mati, segala macam. How are they going to transform? Nah, itu yang kemudian kemarin kita diundang untuk cerita. Jadi kita tuh kayak study case. Isyana, kita, itu tuh study case. Supaya mereka bisa belajar bahwa, oh ternyata ada yang bisa sukses bertransformasi dari media konvensional ke digital. Oh ternyata begini caranya. Oh, terus kemarin kan cuma karena YOLO, jadi tetap dikaitkan dengan how we strive to maintain our well-being and creativity amidst to the transformation of media gitu. Ceritalah kita gimana caranya tuh berbagi. Tuh. Jadi dan event ini tuh diselenggarakannya 2 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman yang ada di industri kreatif pengen ikut serta, ini tuh kata Iwet kayak festival. Ya it's a conference gitu ya Wet ya. Iya, sebenarnya nggak kreatif sih Dave. Karena kalau kreatif tuh Idea Fest tuh kreatif. Tapi kalau ini tuh benar-benar spesifik media bisnis ini sebenarnya bisnis media, bisnis conference. Terus kalau ada yang mau ikut tuh siapa? Ya lo harus pelaku di industri media karena kalau misalnya lo nggak di industri media you won't get the point. Tuh. Jadi yang mau ikut, misalnya yang nonton nih kita colek, oh tahun depan lo mau 2 tahun lagi mau ikut, berarti lo hanya anak-anak agensi. Ibaratnya gini Dave, itu kan tiketnya dijual. Oh. Lo kebayang gak sih kalau lo bukan di industri itu, terus lo bayar tiket semahal itu kan kayak ngapain gitu kan? Dapat apa gue? Kecuali lo emang lavish banget, lo punya budgetnya untuk misalnya lo pengen belajar semua industri, ya go ahead. Gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita ceritain buat teman-teman yang nonton? Apa kan lu ikut tuh dari hari 1 tuh? Gue sebenarnya ada di, sorry ya gue sambil bikin kopi soalnya baru nyampe gue. Gue tuh sebenarnya masuk tuh sebenarnya bener-bener dari hari kedua. Hari pertama kan soalnya lab, jadi mereka bikin kelas-kelas gitu, terus orang keliling untuk belajar. Cuma kalau hari kedua tuh hari conference-nya, mereka keynote speaker yang pertama namanya Brian Solis. Ini mungkin akan agak sedikit roaming buat teman-teman, karena kan nggak semua teman-teman di sini ada di bisnis di industri tersebut, dan nggak semuanya adalah orang bisnis. Tapi take out-nya Brian Solis kemarin tuh menurut gue bagus banget, Bo. Jadi dia cerita tentang bagaimana kita bisa, kan temanya tahun ini adalah make your mark. Iya kan? Make your mark. Di situ tuh dia cerita gitu, sebenarnya gimana sih caranya untuk kita bisa make our mark gitu ya. Caranya adalah dengan adaptif nomor 1. Terus kemudian yang kedua adalah memang be true to yourself tuh juga dia bilang gitu. Karena orang-orang yang punya karakter kuat itu pasti dia akan bisa membuat jejak lah di dalam hidupnya. Nah yang menarik tuh kemarin, ini balik lagi terlalu bisnis nih. Kadang-kadang kan ketika lo punya perusahaan gitu ya, lo pingin perusahaan lo tumbuh kan? Lo mulai keberatan nggak buat lo? Enggak. Gue biarkan lo selesai ngobrol, nanti gue akan bilang, buat kita rakyat jelata itu juga masih bisa kita applicable, making your mark in daily life. Oke. Jadi gini, biasanya tuh kalau misalnya di bisnis apapun ya, UMKM segala macem gitu ya, pokoknya apapun lah yang making money. Orang tuh kadang-kadang suka menaruh beban untuk pertumbuhan bisnis tuh kepada orang marketing.
ditaruhnya ke CMO, Chief Marketing Officer. Sementara Chief Marketing Officer itu dia lebih kepada either sales atau branding, marketing. Gitu, itu dua hal yang berbeda gitu kan ya. Sementara pertumbuhan bisnis itu ternyata nggak bisa kayak gitu. Lo butuh satu orang yang namanya, ini menurut gue satu wawasan baru. Kemarin gue sampai wah gila keren banget. Namanya growth designer. So a growth designer is a person who actually made a strategy for the business. Tapi secara keseluruhan. Dari hulu ke hilir tuh, mulai dia, say misalnya lu jualan cireng. Dia pelajarin tuh R&D-nya, research and development-nya. Cireng yang bagus tuh kayak apa, harus pakai tepung apa, supaya crispy mesti gimana. Karena kan kalau jualan pasti produk nomor satu kan. Lalu kemudian dia memikirkan, oke, dari produk tersebut kira-kira komunikasinya kemana? Lo akan menyasar ke target market yang mana? Baru kemudian nanti mulai distribusinya gimana, baru kemudian dijual. Nah itu yang dilakukan secara keseluruhan oleh si growth designer. Tapi dia juga banyak mempelajari sebenarnya dari target market itu secara psikologis. Nah itu mempelajari psikologis manusia tuh, psikologi manusia itu juga penting banget dia bilang. Si Brian Solis namanya. Itu bagus. Terus abis itu ada lagi David Svenoff. Dia orang Indonesia, dia kerja sebagai creative director di Saatchi & Saatchi New York. Dia bikin iklan banyak banget, seru deh. Dia bilang gini, cause it's a digital sekarang semuanya. Jadi memang kalau dia tuh prinsipnya adalah bikin iklan yang nggak terlihat seperti iklan. Dia bisa tiba-tiba nanti dia pernah bikin buat Lego gitu ya. It's actually an advertising, tapi dia bikinnya di museum. Gitu. Terus kemudian dia bikin iklan buat pewangi pakaian, tapi dia pakai Backstreet Boys. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak umum dilakukan tuh dilakukan gitu. Basically kemarin jadi eye opener lah buat semuanya. Nah, kurang lebih kayak gitu isi topiknya. Nah, sebetulnya insight-nya inklusif kok, nggak se-eksklusif itu. Tuh buktinya banyak yang bisa menyimak dari tadi, Nek. Dan gue takut aja, gue takut kayak terlalu, kadang-kadang kan itu terlalu, bahasanya mungkin bahasa gue terlalu tinggi, gitu-gitu. Terlalu teknis. Itu buktinya teman-teman menikmati dari tadi tuh, memberikan feedback yang menarik. Karena take out-nya ya tuh pakai bahasanya Iwet tuh buat kita nih yang tidak bekerja di industri yang sama gitu ya teman-teman ya, bahwa adaptability itu ternyata penting ya toh, being authentic menghadapi perubahan zaman. Seperti waktu kita ngobrol sama Philip, kita ngobrol sama Lendra, itu kan juga mereka menegaskan kan Wet, bahwa menjadi orang yang adaptif itu keyword untuk menyikapi perubahan zaman gitu loh, Nek. Betul. Nah, yang menarik tadi ada yang nanya kan mengenai psikologi manusia itu apa yang dibahas. Itu menurut gue menarik deh. Nih Abra Hobi. Jadi yang research market itu siapa? Apakah growth designer? Mungkin yang melakukan sebenarnya orang lain research marketnya. Tapi yang membuat direction, membuat arah untuk risetnya apa, terus mempelajari marketnya, itu adalah si growth designer tersebut. Lo kebayang nggak, orang ini tuh benar-benar sebenarnya di atas segala-galanya nih. Dia yang mikirin semuanya, baru kemudian dilempar ke CMO, dilempar ke produk, dilempar ke sales, dilempar ke operasional. Gitu. So growth designer itu di Amerika lagi dicari banget. Terus kemarin tadi ada yang bilang, aku lihat ada foto sama Pak Sutanto Hartono. Iya, kita kemarin ketemu sama Pak Tanto dari MTech Group. Yoga lapar? Enggak. Iwet nggak punya makanan ya Yoga di rumah ya? Ada apel. Ada nastar juga. Ada nastar tuh, mau nastar? Beneran? Dia pucet, Bo. Dia tadi tiba-tiba nanya, Indomaret buka nggak? Gue bilang gini, kenapa? Lapar kali anak orang. Terus dia minumnya nggak berhenti tuh. Dia juga iseng, hari ini latihannya berat banget menurut gue. Berat ya? Gila. Di kulkas tuh harus siap selalu punya makanan, Kene. Ada makanan. Makanan kucing. Ya Allah, masa makanan kucing, makanan manusia dong.
Mm-mm. Tuh, rupanya ya Wet ya, dari tadi kan iya, saya coba baca satu-satu ya. Yang menyimak siaran pagi itu rupa-rupa sekali. Tuh ada dosen digital marketing yang dari tadi nunggu ceritanya dan menikmati update-update ceritanya. So yeah, thank you. Iya gak? Terima kasih banyak. Kamu beneran nggak mau makan? Nggak apa-apa. Oke. Duluan ya, Dave. Dah kan. Sayang. Lu Ini- sok-sok nawarin, kamu beneran nggak mau makan lah, orang lu nggak punya apa-apa. Ada gila, tetep gue. Apel. Ini ada yang nanya nih, Nicholas Chandra, growth designer mirip kayak strategic planner nggak sih kak? Enggak. Kalau strategic planner itu dia nggak turun sampai tahu ke operasional. Kalau growth designer ini tahu sampai ke operasional. Jadi kalau kuliah zaman dulu teknik industri. Bye. Have a great day. Kayak orang teknik industri, bahwa jadi dia belajar semua hal. So he understand, or he or she understand dari hulu ke hilir, benar-benar dari ujung ke ujung dia tahu. Gitu. Lanjut lagi, silakan. Terus tadi nanya, lagi dong Mas Iwet membahas mengenai psikologi manusia. Kenapa tuh hubungannya psikologi manusia dengan perubahan? Jadi dia tuh ngasih tahu gitu ya, Brian Solis itu kan konteksnya adalah karena kita orang-orang marketing yang ada di situ. Terus dia bilang lah gitu bahwa marketing itu adalah orang yang harus paham sekali psikologi manusia, dia bilang gitu. Kenapa? Karena apa yang lo kasih ke mereka itu berhubungan sama behaviornya mereka. That's why lo perlu tahu persis. Kayak misalnya nih, oke, lo mau nyasar kepada Gen Z. Secara psikologis tuh behavior mereka kayak apa sih? Mereka ngeliatnya dari mana? Terus apa yang mereka dengar? Mereka tuh sukanya apa? Mereka itu prinsip di kepalanya kayak apa? Nah itu kita harus paham kayak gitu. Ini pada nanya jadi growth designer kan? Pada nanya managing director? GM ya Kak, growth designer tuh. Enggak. Growth designer itu dia tuh lebih strategik gitu. Agak generalis, bukan spesialis growth designer itu. Tuh. Kira-kira di kita udah ada yang siap belum? Udah ada yang berani klaim membutuhkan growth designer nggak, Wet? Oh, semua sudah membutuhkan. Semua sangat membutuhkan growth designer. Cuma masalahnya tenaganya di Indonesia menurut gue belum banyak growth designer itu. Bo, kita kan di kepala kita orang Indonesia masih semuanya spesialis, Bo. Ini tuh generalis banget, generalis yang bisa punya. Nah, ini dia. Kriteria untuk menjadi growth designer itu adalah satu, dia generalis. Dia tahu semua hal. Yang kedua adalah dia itu analytical dan critical thinkingnya harus sangat tinggi. Analytical dan critical thinking. Berarti growth designer sekolahnya apa kira-kira ya Pak Iwet? Nggak ada. Belum ada. Dari kemarin tuh pada nanyain di broadcast channel gue, ini sekolahnya apa ya? Kalau kayak gini belum ada tuh sekolahnya. Berarti kalau mau belajarnya apa ya? Gitu mungkin coba kira-kira. Nah, kalau misalnya ditanya mau belajarnya apa adalah Belajar semuanya. nikmati ketika lo di kantor diputer departemennya. Lo dari marketing dipindah ke R&D, dipindah ke sales, dipindah ke HR mungkin, dipindah ke itu lo nikmatin. Lo belajar semua hal di situ sehingga ketika lo udah lengkap, lo akan bisa jadi growth designer. Tuh ada yang nanya juga, growth designer ini berarti sama dengan business development nggak sih? Agak mirip. Agak mirip. Jadi understanding market, lalu kemudian dengan dia understanding market, maka dia akan create product. Dari create product, dia akan pikirkan bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan produk tersebut. Dari komunikasi tersebut, dia jualan. That's growth designer. Iya, betul. Ayu Sumardoko. DMT berarti ya, bener. Manajemen trainee itu adalah dasar dari growth designer. Bener. Udah mulai kebayang ya. Ya, bener. MT itu kan dia diputer kan? Dia ngikutin semua departemen, dia belajar semua 1 tahun tuh. Nah, begitu dia nanti udah belajar semua, nah itu nikmatin tuh pas lagi belajar.
Berarti bahasa gaulnya palu mau gada gitu, palu mau gua Betul. ada. Nah, itu growth designer tuh katanya. Betul, betul. Ini Gadings bilang, berarti pengalaman yang menjadikan growth designer. Pengalaman, tapi kalau misalnya dia nggak punya kepekaan terhadap market, terhadap industri, dia nggak bisa jadi growth designer. Oke, oke. Itu juga tadi ada yang komentar gini, iya benar juga ya. Kenapa di kita itu lebih menghargai, kan lu tadi bilang, Wet, kalau di kita itu kayaknya rata-rata orang tuh spesialis gitu yang dicari dan diagung-agungkan. Generalis tuh lu tuh bisanya apa sih? Betul. Menclok gitu. Kayak Betul. lu tuh kayak dulu tuh bahasa orang tua gue, lu tuh kayak dabu-dabu deh. Ini ada, ini bisa, itu Betul. bisa. Jadi paling bisa tuh yang mana gitu. Betul. Spesialis. Betul, betul. Sementara generalis itu sekarang justru ketika lo butuh orang yang bisa megang sesuatu, you need a generalist, not a specialist. A CEO should be a generalist. Hmm. Director of business should be a generalist. Lu berarti generalis. Gue generalis. Gue inget banget ya. Nah ini cerita nih. Gue inget banget. Dulu kakak gue tuh bilang gitu sama gue. Gue kan dulu belajar pianika, belajar suling. Tiba-tiba gue minta keyboard, gue belajar sendiri. Terus tapi semua tuh cuman mencelok gitu. Terus kakak gue gini, lu tuh mau jadi apa sih nanti? Hmm. Semua tuh lu cuman sebentar. Tapi nggak ada yang dalam. Waktu itu gue nggak bisa jawab. Karena lu nggak tahu juga lu mau jadi apa. Orang lu seneng aja nyoba-nyoba. Benar. Tapi ternyata setelah kesini, gue terus gini. Oh no, I know. Dengan pengalaman gue yang lumayan banyak itu, yang gue cobain semua itu, gue jadi punya banyak pengalaman di berbagai macam bidang gitu. Gue dapat sesuatu dari obrolan menarik ini. Apa tuh kira-kira? Berarti orang banyak cap gue itu player, gue itu playboy. Enggak, nanti gue akan ralat ke orang-orang itu. Gue gini, sorry, aku tuh bukan player, aku bukan playboy. Aku tuh generalis. Jadi aku tuh coba deket sama kamu, nggak cocok. Aku coba deket sama ini. Kadang malah aku nggak bilang cocok apa enggak gitu. Iya. Aku maintain semua. Karena Iya, aku tuh generalis. Aku tuh Iya, nggak iya. mau special, dedicated to you only. You know? Bagus. Terus gue adalah Iya. Jadi lu tuh ibarat kata udah pernah coba semua varian ya. Iya benar. Jadi ibarat kata tuh lo baru lihat gini, ini tipe yang ini nih, udah pernah gue gitu ya. Iya, ya, gue aja. Duh, biar nggak serius banget. Haran. Dari tadi gue takut gini, anjir udah Senin, orang pada nungguin kita ngomongin kayak begini. Ya Allah. Tapi banyak kok yang nyaut tweet gini, oh berarti gue tuh generalis kayak Dedi. Terus ada tadi beberapa tuh nama perempuan juga, oh that's me gitu. Gue tuh ternyata generalis gitu. Ya iya gitu. Menurut gue ya the beauty of life is, ya si generalis membutuhkan spesialis, spesialis membutuhkan generalis. Kalau satu kantor isinya generalis semua, terus gimana? Kalau satu kantor isinya Bener. spesialis semua, ya terus piye? Ibaratnya tuh gini guys, jadi memang lo butuh satu generalis yang untuk ngatur dan bikin semua, tapi lo butuh spesialis-spesialis untuk ngejalanin itu. Karena begitu nanti diturunin ke bawah, tetap yang harus jalaninnya spesialis gitu. Kok ada Phoenix gini, proud of you guys waktu kalian bertiga jalan OTW kantor, OTW stage. Hai Phoenix. Phoenix nih nama aslinya siapa? Si. Bukan. Kemarin tuh juga ada yang taruh di kolom komen gue, dia ngomentarin omongan lo. Terus gue gini, Hah? loh, waktu di stage dia ngomentarin suka banget di part bla bla bla. Oh, dia ngomentarin opening gue. Opening gue dia bilang suka banget part opening pas bilang we were famous. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, kok dia bisa tahu ya gitu. Berarti dia datang hadir. Kayaknya datang ya. Tapi nggak nyamperin, kenapa ya? Wah, ya mungkin. Tapi ya, gue mau cerita sedikit sebenarnya. To be honest, kemarin itu menurut gue instead of the apa yang gue pelajarin segala macam, tapi muncul naik dan bicara di panggung APMF itu quite intimidating menurut gue. Lo setuju nggak sih panggungnya gede banget, Bo?
Gue sih sebenarnya biasa aja, Web. Gue tuh kalau panggung kecil, panggung gede, panggung itu tuh gue udah hampir tiap tahun acara Toyota udah pernah naik ke situ. Cuma gue tuh jadi deg-degan karena lo emosi itu menular. Kenapa? Dikit-dikit kayak tadi tuh alamatnya. Bu, panggungnya gede banget. Bu, lu tahu nggak sih skala acara ini tuh kayak segede apa? Bu, yang datang tuh begini begitu. Bu, ini tuh pelaku industri apa? Gue ini. Oke, chill down. Oke, decompress. See what? Ya kan? Emosi itu menular. Karena menurut gue gini loh, masalahnya settingnya kan itu adalah setting conference. Setting conference, orang tuh ekspektasinya tinggi ke kita. They were expecting that they will get something for us gitu loh. Iya, gue tahu. Ya kan? Lu juga membagi stres yang lu rasa kepada kita nih, Pirsa. Masa gue simpan sendiri, gila kali lo. Iwa tuh berarti tipe yang kalau stres ngajak-ngajak. Iyalah, jelas itu. Si Dodol yang nanya batik, itu tuh batik apa, Nek? Nama tokonya, Nek? Garuda Kencana Batik. Nah, itu dah. Benar. Jadi Batiknya ciao. bagus ya. Tapi ya, teman-teman ya, melihat gue juga melihat bahwa kemarin APMF itu aduh, anak muda-muda pada hebat-hebat gitu ya, orang-orang Indonesia 80%. Itu kan rata-rata anak muda ya, Wet, yang bertemu dengan kita, yang came to us, foto, salaman, bertegur sapa. Gue tuh optimis loh bahwa katanya negara Wakanda, negara Konoha, negara ini. Ya kalau lu ngelihatnya yang jelek-jelek, lu akan lihat yang jelek-jelek. Tapi kalau kayak kemarin gitu ya di forum APMF, ini orang isinya pintar-pintar semua. Masa sih negara kita nggak akan maju? Nggak mungkin deh kayaknya. Lu. Gue kan si pesimis, si optimis. Iya, mudah-mudahan sih, setuju gue. Tapi gue gini, gue sebenarnya pingin tahu dari lo sendiri. Kan tadi gue udah cerita tuh acaranya apa segala macam. But how do you feel dengan bangun jam 2 pagi, flight jam 5, jam 3 lo udah di airport, udah dandan pakai baju manggung, terus nyampe ke sana ketemu gue tegang begitu, apa yang perasaan lo? Coba ceritain. Nah, kalau gue tuh kan badut, Wet. Gue tuh kan mau seperti yang tadi gue bilang, how do I feel? It's just another regular job for me, regular performance gitu. Mau skalanya, gue ngomong di depan ani-ani, kayak gue ngomong di depan CEO, kayak gue ngomong di depan orang yang industrinya gue tahu, gue ngomong di depan orang yang industrinya gue nggak tahu gitu. Itu tuh sama-sama aja, Wet, kalau buat gue. Cuman gue tuh orang yang paling cepat menular emosi. Jadi misalnya gitu ya, beneran banget gue tuh dodol. Mungkin bukan emosi kali, energi. Tapi kayak gini, misalnya gitu ya, gue berdua sama lu nih di airport, lagi nunggu pesawat gitu. Gue nggak pengen pup, Wet. Terus lu gini, aduh gue kayak pengen pup loh. Gue kayak kebelet loh. Gue begitu aja, gue tuh langsung gini, gue juga kali ini ya. Kayak pengen pup loh gue loh. Gue tuh gampang banget, Bo. Ditularin kayak begitu. Makanya gue gampang kayaknya kalau dihipnotis, ditipu orang nih. Gue tuh, aduh gue gak bisa. Gue gak bisa banget. Gitu. Terus atau yang gini. Pengen minum, pengen mabok ya, Nek ya? Pengen mabok ya? Masa sih? Iya kali ya? Oh iya. Enaknya terasa ya di lidah ya. Gitu. Gue tuh gampang. Jadi ketika lu bilang gini, gue gugup loh. Gugup kali ya gue ya, gitu nih. Oh, lo tuh anaknya ini tepas selera. Kalau temen lo apa lo ikut, gitu ya? Oh, iya. Nah, jadi next time lo tahu kalau lo mau ngajak gue tampil, lo pengen gue nggak gugup, lo balik situasinya. Iya, gue sekarang gini nih. Berarti gini, kadang-kadang ya, kan kalau gue prinsipnya adalah gue harus tahu semua. Ya. Tapi in your case, gue belajar gini, bahwa ada kalanya baik untuk kita tidak paham dan tidak mengerti, sehingga kita tidak akan terpengaruh sama kondisi di luar kita. That's me. Lo ngerti maksud gue kan? Iya kan? Sementara, kalau gue, karena gue ngerti di sekeliling gue seperti apa, di depan kayak gimana, ini siapa yang gue hadapin, jadi pressure buat gue.
Kalau Interest. gue, iya, kalau gue tuh gitu. Gue suka mengecilkan apa yang ada di depan gue sehingga rasa percaya diri gue gede. Contoh gitu ya, kayak waktu gue mau operasi. Itu kan gue punya temen yang kayak lo, Web. Dia harus tahu semua. Jadi dia akan Google, lihat, nonton di YouTube prosedur operasi bypass jantung kayak apa. Dia akan Google dokternya, baca CV-nya, baca ininya, itunya. Jadi dia ketika masuk kamar operasi, oke gue udah tahu semua. Kalau gue nggak mau. Hmm. Gue nggak nonton YouTube operasi bypass jantung. Gue nggak Google dokternya siapa. Gue datang dengan kepercayaan diri. Oke, lu jago kan? Oke, I live my life to you. Yuk kita masuk. Gitu, itu gue. Karena kalau gue Google, gue nonton, gue cari tahu, gue ini, gue itu, I magnify it, gue jadi gugup. Hmm. Lu tuh ada kesamaan sama Melanie Ricardo. Apa tuh? Melanie tuh mirip kayak lo. Oh, Dia iya. nggak tahu siapa yang dihadepin, dia nggak tahu itu orang siapa, dia nggak tahu itu orang penting apa enggak. Terserah. Iya. Tapi begitu nanti udah selesai, dia gini, Nek, itu orang siapa sih? Iya, gue penting banget. ya. Gue banget. Kayaknya penting ya. Kok dia ada bodyguardnya? Siapa dia tuh? Itu gue banget. Oh. Iya, iya, iya. Kemarin lu pas ketemu Pak Tanto tuh, Sutanto Hartono tuh lu biasa aja tuh, kayak nggak paham aja gitu. Oh ya bapak-bapak gitu. Tahu, karena waktu zaman Idola Cilik, Oh botak, iya. sebelum gue punya podcast sama lu tuh, gue tuh terkenal di televisi. Jadi gue juga udah kenal orang-orang Iya. itu. Pak Tanto gue Iya. tahu, itu kan zaman Idola Iya, dia RCTI dulu kan. Nah, Pak Tanto, Bu Siwi, gitu kan suka nyampe Benar. kita lah sebulan sekali ke studio. Lo Bu Siwi lu di RCTI juga? MBRs. Oh, Bu Siwi juga di MTech sekarang sama Pak Tanto. Salam ya kalau ketemu. Sekarang gue facial di tempat yang sama sama Bu Siwi. Kenapa itu penting buat gue? Tapi gue belajar, kadang-kadang menjadi cetek tuh penting sih. Si Nyomet, lu ngatain gue cetek. Botak, lu gak punya gue. Lu kelelep di kolam kedalaman lu. Lu juga perlu yang cetek-cetek kayak gue. Yang ngambang-ngambang gitu kan, buat pegangan. Lu main di kolam dalam. Gue tenggelam nih. Kalau emang lu doyan, pagi ini di menit ke-7.45 lu akhirnya terbuka emosi terdalam lu mengenai gue bahwa selama ini you see me as somebody cetek. Hah, tentu gue nggak marah karena itu adalah fakta. Aduh, sampai ngecas. Sampai ngecas. Enggak, tapi gue belajar bener. Kadang nggak usah diselamatkan hubungan ini. Enggak, beneran. Gue cuma mikir gini, iya juga ya. Kalau misalnya gue kemarin kayak, iya masalahnya gue terlalu tahu sih kan siapa yang datang. Iya. Terus gue tahu ekspektasi orang-orang itu. Kemarin tuh juga bahkan sampai the chairman bilang gini, lo tau lah orang marketing. Orang marketing kan nyinyir. Semua tuh dianalisa sama mereka, semua diomongin sama mereka. Akhirnya itu tuh yang kemudian ya karena gue juga gitu kan, gue tuh nilai bukan observe, judging. That's the word. Iya sih. Tapi memang gue tuh sederhana banget teman-teman. Lu pernah nonton Nemo nggak? Otak gue tuh kayak film lagi, kayak ikan dori. Lu tuh tahu ya Iwet ya, up until today gue kan nggak malu mengakui bahwa gue itu tidak jago teknologi. Gue punya laptop, apa yang gue kerjain dari laptop gue? Cuma nulis sebulan sekali, browsing, sama buka CIMB Niaga Clicks. Oke? Udah itu doang. I have no clue what to do with my laptop. Yeah. Tapi, you'd be amazed ya. 10 tahun loh, Hewlett Packard tuh klien gue nge-MC. Jadi 10 tahun gue jualan, laptop sama komputer. Lu pikir gue paham? Kagak. Jadi lu tuh kalau misalnya di brief gitu, lu masuk, abis itu keluar lagi. Iya. Masuk, itu event selesai, ya udah gue lupain. Ngapain? Lu nggak inget lagi tuh, nggak inget produk yang mana gitu. Nih kalau dijual otaknya mahal nih. Karena jarang dipakai. Masih seger. Belum ada yang korslet, ya. Maaf.
Yang lo inget tuh apa? Coba gue tanya sama lo. Nggak ada sih. Pin lo ingat? Pin inget, pin nomor telepon, jam tidur, sama film apa yang pengen gue tonton. Kalau buku gitu lo inget nggak tuh quote-quote-nya atau enggak? Nggak lama, makanya gue kalau dapet quote, mesti buru-buru gue bagi, ntar gue lupa. Oh, atau lo catet? Iya, Oh, enak tuh hidup kayak gitu. iya enak banget. Makanya lo tuh gampang banget tidur ya. Ih banget. Tuh, main lo main cetek. Lu tuh dalam, susah tidur kan lu. Oh gitu. Gitu. Udah, nanti orang teman-teman pikir gue bego. Lucu tapi maksud gue, lu tuh nggak bego, tapi ya kosong gitu ya. kayak 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 laboratorium NASA gitu, hampa udara terbang. Lu tahu kan tempat latihan astronot itu. Iya. Itu makanya gue tuh suka minyak wangi. Lu tau gak sih minyak wangi lokal ya? Apa? Judulnya Nothing. Itu gue. Karena gue begitu ketemu judulnya gitu, Nothing. Ini gue banget nih. Karena inside nothing. Aduh. Oh gitu, ya. Jadi lu tuh juga nggak ada beban untuk mengimpresi orang gitu, nggak ada? Enggak sih, makanya gue nggak punya pacar. Nanya lagi. Kalau misalnya lo ngobrol sama orang baru gitu ya, segala macam gitu ya, lu tuh nggak ada. Oke, ini gue cerita soal gue. Misalnya gue ketemu orang baru tuh, gue berusaha untuk nyambung sama dia. Jadi gue berusaha keluarkan tuh apa yang gue punya di kepala gue untuk gue bisa nyambung ke sini nih. Gue ngomong gitu. Iya. Dengan tujuan abis itu dia nanti kayak gini. Si Iwat itu impresif ya. Dia ngobrol apa aja bisa gitu. Lo nggak kayak gitu? Enggak sih. Jadi kalau lo ketemu orang baru gitu, lo misalnya duduk gitu di tengah-tengah meja gitu ya, ada 5 orang gitu ngobrol gitu segala macam, lo gimana tuh? Ya gue dengerin aja. Emang mesti gimana? Lo nggak ikut serta dalam pembicaraan di situ? Ya kalau dia nanya gitu, ya gue jawab gitu. Ntar kalau pas dari jawaban dia ada yang perlu gue tanyain, ya gue tanyain. Tapi gue nggak pengen, nggak maksain harus nyambung. Karena menurut gue nyambung apa enggak mah nggak pakai diusahain pasti akan nyambung, Nek. Oh. Ya nggak sih? When you click, you click. Jadi lo bawanya ke personal ya, bukan kayak, mas gue ini tuh bukan pertemanan, Bo, emang kayak dinner bisnis gitu. Lo enggak? Ya kalau nyambung ya walaupun dinner bisnis ya kalau nyambung ya nyambung, kalau enggak ya enggak gitu. Santai aja kalau gue mah. Makanya kan kemarin gue juga ikut lo di APMF berbahasa basi gitu. Gue kan ya gue diem aja kan. Iya. Dan nggak kelihatan, dan bukan berarti gue nggak menikmati diri gitu. Ya gue diem aja, ya nggak apa-apa gue diem. Oh. Makanya gue cocok kan jadi piaraan gitu, dibawa-bawa ke lancen dinner gitu kan. Ya gue diem aja, gue nggak bikin susah, gue nggak bikin repot, gue diem aja. Ntar dikenalin gue, halo gitu, diajak ngomong gue ngomong gitu, ya kan? Kayak trophy wife ya lo tuh ya. Ini gue cocok banget begitu. Didandanin, cakep, Iya. nemenin aja gitu ya. Iya, duduk manis-manis gitu, diajak ngomong gitu. Ya kan? Geisha gitu ya. Tapi ntar kalau misalnya suruh bisa ngelawak, nggak bisa gitu ya. Tarik kipas bisa, jangankan kipas, piring juga gue bisa gitu. Ya, udah deh Berarti itu gue tuh ya, gue tuh generalis, jangan lu lupa, Wet. Bener. Oh gitu. Udah malu, ngomongin gue mulu. Gue tuh kemarin soalnya, gue tuh kemarin sebenarnya agak, nah gue tuh kan gue tuh kan tipe orangnya gitu ya. Gue menjaga supaya kayak misalnya di dalam satu table atau dalam satu rombongan semua tuh merasa nyaman gitu. Oh, lu takut gue nggak merasa nyaman ya? Iya, kemarin dengan lo diem aja kok gini, gue sering kayak ngelirik ke lo gitu, terus
Gue berusaha ngelempar, iya kan Dave yang bagian ini. You know, I keep you engaged supaya lu nggak kayak gue mulai bosen nih, pulang yuk gitu. Oh, nah lu tenang aja, Web. Kalau gue bosen dan gue pengen pulang, pasti gue akan ngomong, aku duluan ya. Jadi kalau gue fine, ya gue akan tetap aja di situ. Oh, tapi lu diem aja gitu ya? Iya, dan gue nggak akan ngerepotin kok. Lu nggak berusaha juga untuk nanya sama orang, oh bapak ini di mana gitu nggak? Enggak, kalau gue nggak merasa perlu dan gue nggak pengen tahu daripada basa-basi kentut, mendingan gue diem aja. Gue nggak merasa ada kepentingannya gitu. Ngapain gue nanya-nanya? Gue diem aja. Tapi kalau gue pengen, Dari dulu lo begitu? heeh, Oh ya? ya, kenapa ya, Nek? Makanya tuh kayak minyak wangi itu gue. Nothing. Menarik. Interesting. Besok lo kalau ngajak pergi gue, lo nggak usah pusing, Nek. Kalau gue tetap ada di situ barengan sama lo, ya berarti gue menikmati. Kalau gue udah nggak kuat, gue pengen pulang, gue nggak bosen, gue akan bilang, wait, gue duluan ya, gitu. Bertanya lagi, misalnya nih ya, lo misalnya janjian nih sama orang, meeting ya, bukan ketemuan sama temen, bukan. Meeting nih, memang ada satu project yang harus dibahas. Tiba-tiba Mbak Wati telat, ya, lo sendirian, lo cuma berdua sama kliennya. Nggak masalah. Itu lo gimana? Diem juga? Ya enggak ya, gue akan nanya, gimana nih manajer aku terlambat? Kita mau nunggu atau mau mulai ngobrol duluan? Kayaknya kalau untuk briefing tunggu aja deh. Oh ya udah. Terus kita mau mengisi waktu ngapain nih? Gue gitu. Lu nanya ke dia ngapain? Kita ngobrol-ngobrol aja kak, pendekatan. Oh sure. Gue tuh gitu. Emang mesti ngapain? Kok gue duduk di pangkuannya dia gitu. Terus gue gini. Gimana nih? Enggak. How is your day? Kita. Oh, saklek juga ya lo ya? Iya, gue tuh blunt. I'm very blunt. Gue tuh sangat berterus terang. Lu nggak mau nanya kalau gue kejadian seperti itu gue akan ngapain? Lu ngapain? Lu pasti, lu tuh semua jurus-jurus komunikasi dan persuasi lu keluarin gitu, pasti kan? Iya, gue akan berusaha engage dengan dia. Kayak nanya, tadi dari mana? Gimana hari ini di kantor? How's business? How's the industry? Gitu. Iya, itu udah kebayang. Itu pasti lo. Oh. Even Oh iya? ya, gue tuh Dan pernah. lu nggak merasa bersalah kalau misalnya tiba-tiba, gue capek ngomong, gue diam aja, udah lo gitu. Lu nggak merasa bersalah? Enggak. Gue pernah, Web. Kan ada orang yang introvert gitu ya, yang cuma pengen diem-dieman aja gitu. Gue pernah nih meeting sama calon pengantin. Terus WO-nya terlambat datang. Nah tuh calon pengantin tuh pendiam. Terus gini, kita nunggu aja ya, boleh nggak? Oh boleh gitu. Terus let us just sit and enjoy our coffee. Of course. Jadi kita duduk 4 orang berseberangan, diem-dieman ngopi. Lo tau nggak? Itu sebabnya kenapa gue ngerti sekarang. Apa? Since gue tuh kayak punya beban untuk jangan sampai jadi dead air, krik-krik, kering, dry segala macam. Akhirnya tuh gue suka jadi nanya-nanya macam-macam. Ferry bilang, jadi inget Iwet nanyain omset sama coffee shop di Bali. Ya itu, gara-gara itu. Gue mah diem aja. Dan diam itu bukan berarti nggak senang loh. Kan Iya. kemarin juga kita berdua-duaan kan kita nggak selalu ngobrol kan. Dan gue juga kadang-kadang ketika kita lagi diem-dieman gue nggak terlalu banyak usaha kan untuk ngobrol. Diemin gitu. Lah waktu lu ke laut sendirian gue diemin. Gue ke gulung ombak juga lo diemin. Ya udah pasti kalau lu, gue justru berharap keambil kayak gitu. Bangsat. Duh, kenapa sih ombaknya tenang banget? Kok nggak kegulung ya si botak? Duh, salah laut nih kayaknya nih, harusnya nggak di sini. Seminyak kali ini, Seminyak ya, pindah Seminyak nih, lebih gede ombaknya.
Aduh. Ya, udah deh. Oke, oke. Oh gitu. Tapi memang bener, gue tuh secetek itu nih. Gue tuh nggak ada pretensi, gue tuh nggak punya keinginan untuk impress orang, gue tuh nggak mau dalam-dalam. Gue tuh main di cetek-cetek aja juga nggak apa-apa buat gue. Lo nggak bisa jadi ani-ani. Kenapa? Bo, ani-ani tuh harus meng-engage terus. Kalau nggak lo nggak dipakai lagi. Ya gue ani-ani yang khusus di bagian cetek-cetek, nggak usah yang dalam-dalam. Ya, kebayang nggak lo misalnya bebas-bebas gitu, duduk sama ani-aninya diem aja. Ya, kalau gue jadi ani-ani, gue duduk di samping bapak-bapak dan gue nggak terlalu suka ngobrol, gue siapin aja bolpen yang banyak. Tiap kali dia ngajakin ngobrol, gue kasih bolpen. Jurus bapak-bapak standar. Ada bolpen, Dek. Terus sebelum dia nanya, kalau udah mulai dead air gitu, ntar dia ngeliat ke gue ngeliat ke dia, gue langsung kasih bolpen. Jurus bapak-bapak standar. Ada bolpen, Dek. Lu kemarin lihat nggak di pesawat? Itu datang pas kita lagi udah duduk kan, kemarin kita terbang naik Citylink ya, teman-teman ya. Itu kayaknya ada ani-ani internasional, lo lihat nggak? Yang mana tuh? Yang Oh iya, lihat. Ada Rambutnya pirang. 3 orang. Kayaknya tuh dari Eropa Timur. Oh iya, terus. Iya kayaknya, gitu pas masuk tuh, gitu. Karena begitu mereka masuk, karena menurut gue energi itu nggak bohong. Di pesawat yang penuh itu, begitu mereka masuk jalan di aisle gitu, wah, itu semua lelaki ngeliatinnya tuh kayak yang, Oh iya? iya, Gue nggak ngeh lagi. Aduh. Gue ribet sama sebelah gue, lo inget kan? gila itu beningnya, wet. Oh, Gue iya? yang pakai nafsu aja, gue mengakui gue ini, gila bening banget. Oh iya? Makanya dia turun lewat pintu belakang kali ya? Dijemput langsung di bawah. Karena pas kita turun nggak ada tuh mereka. Dia emang duduknya agak di belakang. Nah Iya, itu kayaknya dia turun lewat pintu belakang pakai tali. katanya ani-ani koneksi Citylink. Ih, say. Ya kalau udah selesai emang nggak usah dipemper kali. Begitu pas datangnya terbanginnya naik Garuda. Pulangnya sih ya Sutra lah ya Inang udah selesai. Iya. Atau kalau nggak kehabisan pesawat, itu juga bete dia sebenarnya. Iya. Kalau gue mendingan terbang pakai Citylink tapi pulang bawa duit banyak daripada pulang bawa duit dikit tapi terbangnya naik. Ya kan beda pola pemikirannya. Tapi aduh itu cakep-cakep banget, Wet. Karena sebelum ini tuh kita tuh sempat ngebahas kalau sekarang tuh ani-ani tuh kelasnya macem-macem gitu. Terus gue tuh Iya. gue tuh pengen tahu deh yang namanya kelas-kelas internasional tuh kayak apa sih bentukannya. Jadi pas kemarin duduk di Citylink terus gue ngeliat tuh gue gini, aduh thank you Yesus, akhirnya gue tahu nih kayak apa nih kelasnya gitu. Bajunya apa tuh? Emang kayak berkelas gitu bentukannya? Dia tuh cuma pakai tank top hitam, celana pendek beige gitu, sepatunya Tory Burch, tetap sepatu. Sendalnya teplek Tory Burch. Itu medium, Bo. Medium berarti. Belum sampai sendal teplek Hermes dia pakai. Ya medium. Medium ini belum kelas atas ini berarti. Terus Sendal Tory Burch juga 6-7 juta, Wet. ya kan sendal Hermes berapa, Bo? Oh iya, ini medium. Ya kalau terbangnya Citylink mah ya udah pasti medium punya, say. Terus udah gitu, Ya tasnya juga. sendalnya Tory Burch. Terus Iya. tasnya apa tuh? Tasnya satu coach, satu lagi apa tuh yang warna-warni, Kate Spade. Tapi kopernya Samsonite loh, say. Kopernya Samsonite loh, say. Satu American Traveler. Tuh, jadi kan maksudnya Ya medium itu. medium. Belum Rimowa. Medium. Aduh, bening banget. Biasanya Bening tapi? medium gitu lebih dalam, say. Kalau yang high class udah lebih cetek kayak gue. Nggak, yang medium-medium tuh karena masih usaha jadi masih ulet. Nah. Ya kan. Oh, sama satu lagi ya Iwet ya. Tai banget anjing. Iwet, lu perhatiin gak sih? Ini mengenai presentasi gitu ya. Itu pramugaranya Citylink, lu perhatiin gak sih? Enggak, kenapa?
seragamnya kekecilan, rambutnya nggak disisir. Lu tau gak sih kayak mampus dibacain. Lanjut terus. Oke, seragamnya kekecilan, rambutnya berantakan, nggak cukur. iya, rambutnya tuh kayak, lu tau kan kayak yang cowok-cowok yang kayak abis tiduran di taksi terus turun rambutnya nggak dirapihin gitu. Yang pating, yang aduh gue gini, Mas nggak mau sisiran ya? Nggak sisiran, tangan Terus? sama kukunya kotor. Ih, gue Iya. Pak deh. Emang iya? Ya, ada cuci tangan dong gitu. Terus ya, kan dia kan kayak blazer gitu ya, kayak safari jas tutup gitu ya. Terus kan dia pakai kaos gitu ya. Kaosnya tuh keluar-keluar gitu. Aduh kayak mending nggak, aduh toto-toto kayak Mas, kayaknya mending gitu. Gitu loh, Nek. Gue pengen grooming deh. Grooming you yang. Aduh, Tapi, aduh. tapi kalau pramugarinya rapi-rapi. Ini yang sebenarnya pengen gue bahas ya. Emang bedanya antara low cost carrier, Heeh. gue nggak nyebut brandnya, low cost carrier gue nyebutnya, sama full service airlines. Heeh. Ya, emang kalau full service airlines tuh semua dijagain. Iya. Setahu gue ya, setahu gue, mereka tuh seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh mereka timbang badan, Bo. Masa? Iya. Lo tau nggak kenapa, ini contoh SQ ya, Singapore Airlines. Lo tau nggak kenapa Oh. bajunya Singapore Airlines itu pramugarinya ketat banget. Iya. Tekeng semua kan bajunya kan, kebayanya. Mm-mm. Karena begitu mereka nambah berat badan 1 kilo sedikit, itu kelihatan di bajunya. Iya, aduh, itu yang kemarin ya. Tapi ya, hanya yang laki-laki loh, Wet. Yang perempuan tuh rapi. Rambutnya rapi, makeupnya rapi. Yang cowok-cowok, sepatunya aja mending udah kotor. Aduh, gue mending gak kuat deh. Iya. Itu kalau itu gue masuknya kategorinya adalah tidak bertanggung jawab sama pekerjaannya sih. Heeh, tapi dia very helpful loh. Maksudnya dia ngebantuin orang gitu. Dia ini very helpful. Jadi he is actually good at his job. Tapi appearances-nya aja yang kurang dipoles gitu. Gue lagi mikir kalau misalnya emang tiba-tiba bajunya kelihatan kekecilan, berarti dia tadinya nggak segede gitu ya? Bisa jadi ya. Iya nggak? Iya, Maksud gue kan kalau jas kekecilan tuh kelihatan ya, ngangkat Iya. semua kan? Iya. Artinya dulu waktu dia pertama kali pakai baju itu nggak gitu dong badannya? Iya, kayaknya ya, kayaknya. Dan 2 tuh pramugara laki-laki kemarin yang tugaskan, dan dua-duanya bajunya kekecilan. Kalau yang satu tuh kayaknya dia lebih muscular sekarang, jadi lebih gitu. Kalau yang satu tuh di sininya nih, ya Allah, dari belakang tuh gitu. Jadi gue gini, aduh ini cowok-cowok kenapa sih bajunya mending kekecilan? Ada yang bilang awas ada cepu dari maskapai. Loh, ini sebenarnya adalah masukan buat mereka, karena biar gimana pun kan it's the face of the company. Apalagi ya, gue tuh berarti apa tuh, spesialis ya kalau kayak gitu ya, mikro ya. Apalagi kalau lo lihat kan kalau ngambil barang gitu, yang pertama lo lihat apa sih? Jari dong, Bo. Jarinya Lu nggak lihat matanya? ya kan kalau misalnya nih, lu beli air minum gitu, dia ngasih lo, ini kan mata lo, dia ngasih lo kesini. Yang kita lihat apa? Jarinya kan, Kukunya. Iya. Problem banget loh sama jari kalau udah kotor. Aduh, gue gini. Gitu gue. Atau kalau misalnya kita kan kalau lagi baca gitu di pesawat gitu, kita kan yang lihat mata ke bawah kan, yang dia lewat gitu. Ih, sepatunya kotor. Lu nggak konsen juga ya berarti ya, mata lo ketulisan ke sepatu, tulisan sepatu gitu ya? Iya, ingat kan, nothing. Iya. Oke. Lu jadi terlalu mengenal diri gue, nggak suka gue, nanti lu tuh menganggap gue seperti receh. Ya. Tapi lo ada bedanya sama Melanie. Apa? Kalau lu tuh kan diem gitu ya, lu diem aja gitu, melihat, memperhatikan gitu, atau lo pegang handphone lo sesekali. Kalau Melanie tuh tetap mau engage tapi lawak jatuhnya gitu dia. Jadi dia kalau misalnya kayak gitu dia melawak di tengah-tengah orang-orang itu, lo enggak ya?
Enggak, nanti kalau ngelawak ada invoice-nya. Oh, bener profesional aja ya. Servis Lebih- jalan argonya. Lebih hitungan ya, Nek. Iya bener, udah senior. Kalau Melanie masih menuju. Makanya kayak dikasih tester. Ya udah, gue tester dulu. Kalau lo suka, nanti hubungin nomor di bawah ini gitu ya. Kalau lo enggak, Tuh, Melanie orangnya enjong. Mel, dia bilang apa? Mel, Enjok. Iwat lagi kangen sama Melanie. Dari jam 7 Melanie mulu disebut-sebut. Bukan, Wet. Gue tuh kan introvert. Oh iya. Melanie tuh ekstrovert. Tuh kata Iya. Melanie, gue tandain NPWP lo, mampus lu. Karena gue udah bisa bayang gitu. Kalau Melanie di tengah-tengah meja itu pasti udah ngelawak tuh. Malah gue begini, gue bisa agak napas nih biar dia dulu show. Oh, sorry ya. Gue nanya aja nih jujur, gue kan apa adanya ya. Apakah semenjak pengalaman APMF kemarin lu kayaknya udah gak pengen ya podcast sama gue? Lu pengennya mana? Bilang aja, Wat. Gak apa-apa gue mundur cantik. Kalau emang lu pengen podcastnya, ini kayaknya si Dev cetek banget nih ya, gak ada isinya malahnya gitu ya. Lu mau ngajak Melanie aja podcast Yolo. Siap-siap deh tuh, Yolo mau digantiin Angie, Melanie, Iwat. Melanie bilang gini, tapi bener nih. Ini lucu, Bo. Melanie itu hanya diem kalau ada yang tampan, itu bener. Itu bener, begitu ada yang ganteng, kukut dia. Oh ya? Jadi Melanie kalau ada yang ganteng, diem. Bu, itu anak kalau begitu ada yang ganteng, kelar. Iya sih. Jadi masih mending lo, berarti lo mau siapapun lo diem aja, lo pukul rata. Iya. Gue Ya. tuh kan orangnya sebenarnya introvert, jadi I enjoy silence sebetulnya. Iya, benar. Kalau Melanie tuh justru kalau dia ngelawak kayak lo semua nggak berharga di mata gue. Tapi begitu dia diam, siapa nih yang diincar sama dia gitu? Mel, kamu pasti lagi on the way nganter anak ya, Mel ya? Iya. Gue kangen sama kamu, Mel. Tuh. dari Iya, gue tadi pikir- pagi soalnya dia gue Melanie pikir- dulu. Iya, gue pikir lo tuh lawak tuh ice breaking lo, enggak ternyata ya. Gue, enggak. You're not Iya. even try to make an ice breaking. Gue iya. Ternyata ya, Wet. Ternyata gue baru ngeh. Dan lu Gue baru ngeh. merasa risih gitu. Lu pikir gue nggak nyaman. Iya, gue jadi kayak, dia oke nggak sih? Ini dia oke nggak sih gitu? Gue Tea kan, selalu kayak memanage energi semua orang gitu kan? Enggak. Oh enggak ternyata ya. Oh oke. Iya. Iya. Pergi bertiga kali kita ya, bertiga ya. Lucu tuh pasti ya. Sama siapa? Tyson. Yuk. Ya. Body trip ya, 2 botak, 1. Satu boti beneran maksud lo, monyong. Aduh capek. Kenapa jadi sama Tyson? Yang enggak Ini lah. si Jose driver Melanie lagi denger ketawa juga pasti dia nih. Gue tuh takut ngebecandain driver sekarang semenjak orang tuh salah sangka gue ngebecandain drivernya Iwet. Gue tuh jadi sensitif soal driver. Aduh capek. Aduh, hari ini tuh it's going to be a very long day for me loh. True. Lo hari ini soalnya 3-4 syuting ya lo ya? Iya, shooting YOLO, Brunch with Dave, nggak 3. Terus gue mau shooting Iya. Spill the Tea. Wah gila sih lo. Manage your energy well ya. Of course, gue kan kalau nggak pengen ngomong diam. Remember? Nothing. Iya sih. Bener juga sih. Iya. Lo hari ini mau ngapain aja? Si Cabi hadir. Wah diomongin nih gue. Tapi, kangen nggak lo sama Iwet? 3 hari nggak ketemu. Biasa aja dia kayak alhamdulillah gitu dia bilang. Nggak ada tekanan. Oke, kalau gitu kita akan tutup kebersamaan kita hari ini. Besok berarti jam 7 teng dong, Nek. Iya besok jam 7.
Mm-mm. Ya. Semoga Seninnya menyenangkan buat teman-teman. We're back, so I'll see you tomorrow, everybody. Enjoy the rest of your Monday. Bye.